Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan lagi ya. Dan dengan tema yang sama, yaitu tentang pilar negara. Kali ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan ini adalah yang part satunya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab bernama Sutasoma yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, E. Empu Supo. Jadi untuk semboyan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma ya. Jadi kitab Sutasoma, dan kitab Sutasoma ini merupakan karangan dari Empu Tantular. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, jadi kitab Sutasoma karangan Empu Tantular ini pada masa kerajaan Majapahit ya. Pada masa kerajaan Majapahit dan sekitar abad 14 ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sering diterjemahkan dengan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua itu ya. Oke, selanjutnya nomor 2, munculnya kebudayaan baru di mana tidak ada pembeda-bedaan kebudayaan dan merupakan hasil perpaduan budaya yang berbeda disebut A. Akomodasi, B. Toleransi, C. Konsiliasi, D. Mediasi, E. Asimilasi. Oke, jadi untuk kita bahas dulu ya. Yang pertama ini akomodasi ini merupakan lebih ke kegiatan penghentian konflik ya antara kelompok atau kelompok dengan individu gitu yang saling bertentangan, dan konflik dapat diberhentikan sementara ataupun juga bisa juga selamanya. Jadi ini tentang proses di mana individu dan kelompok itu yang bersaing dan berkonflik itu dapat menyesuaikan hubungan mereka satu sama lain untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam persaingan, pertentangan ataupun konflik. Jadi untuk jawabannya A ini kurang tepat ya. Dan untuk toleransi, jadi toleransi ini lebih ke sikap tenggang rasa ya kepada sesama. Jadi menghargai orang lain yang berbeda pendapat, kebiasaan, sifat, fisik, ras, budaya, dan agama, dan sebagainya. Itu yang dinamakan toleransi ya. Jadi kurang tepat juga. Dan untuk konsiliasi itu adalah satu cara menyelesaikan perselisihan ya atau konflik gitu. Jadi konsiliasi itu misalnya mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian seperti itu. Jadi juga kurang tepat. Dan untuk mediasi ini juga sama, upaya penyelesaian konflik tapi ini dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak gitu. Jadi juga kurang tepat. Dan untuk asimilasi, proses sosial yang muncul karena adanya kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya berinteraksi secara terus-menerus dalam waktu yang lama sehingga memunculkan kebudayaan baru. Jadi ini yang lebih tepat adalah asimilasi ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Lambang Garuda Pancasila digambarkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Lambang pada kedua kaki burung Garuda Pancasila yang mencengkram kukuh pita bermakna A. Semangat membangun, B. Keberuntungan,
C. Keagungan, D. Persatuan dan kesatuan yang kukuh, E. Masa kejayaan. Oke, jadi ini yang ditanyakan intinya adalah makna dari kedua kaki burung Garuda itu yang mencengkram kukuh pita, itu maknanya apa? Dan pita yang dicengkram burung Garuda Pancasila itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Bhinneka itu artinya kan kalau kita terapkan pada Indonesia itu berarti meskipun berbeda-beda tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu satu kesatuan. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan yang kukuh. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Seekor burung Garuda sebagai lambang negara berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan, melambangkan A. Semangat membangun, B. Keberuntungan, C. Keagungan, D. Persatuan dan kesatuan yang kukuh, E. Candra Sangkala Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi ini pertanyaannya yang ditanyakan adalah sayap ya, sayap yang dikembangkan ke kiri dan ke kanan itu lambangnya apa? Jadi kalau kalian udah menonton videoku yang Bhinneka Tunggal Ika, tentu kalian tahu ya arti dari sayap yang dikembangkan ke kiri dan ke kanan ini artinya apa. Jadi sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan ini artinya adalah semangat membangun ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau misalkan keberuntungan, ini tuh kepala burung Garudanya, kepala burung Garuda yang menoleh lurus sebelah kanan. Kalau keagungan ini berarti warna kuning emasnya itu yang melambangkan keagungan. Dan untuk persatuan dan kesatuan yang kukuh sudah ada di soal yang tadi ya. Jadi ini tentang kakinya, kaki yang mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika ya, kaki yang mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk Candra Sangkala Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini dilambangkan dengan bulunya, bulu burung Garuda, dilambangkan dengan bulunya. Jadi kan 17 Agustus 1945 gitu ya. Jadi 17-nya ini sayap, ekor, pangkal ekor, 19-nya pangkal ekor, dan lehernya 45. Jadi 17 Agustus 1945 gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Kemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, E. Persatuan. Jadi kalau misalkan kita teliti ya pada soalnya itu juga ada kata kunci di sini. Jadi warga negara yang bersatu erat serta kepentingan individu itu diakui secara seimbang. Tuh. Jadi jawabannya adalah persatuan ya, yang E. Selain itu, misalkan kita tidak tahu ada kata kunci di sini, arti dari negara persatuan sendiri kan negara yang warga negaranya itu bersatu erat, di mana negara itu menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan juga pemerintahan, itu kan.
Jadi seimbang ini tadi. Dan kebebasan kehidupan individu maupun golongan juga sangat dihargai tanpa membedakan suku atau perbedaan lain yang ada. Negara Persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini yang ditanyakan itu tentang pasal berapa yang isinya itu tentang penghormatan terhadap adanya perbedaan agama gitu ya intinya. Jadi kalau misalkan pasal 31 ini isinya tentang pendidikan ya. Jadi bukan. Dan untuk pasal 30 ini tentang pertahanan dan keamanan negara. Jadi juga bukan ya. Dan untuk yang pasal 29 ini baru tentang agama benar. Jadi untuk pasal 29 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Indonesia itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lebih lanjut dijelaskan lagi pada ayat yang kedua bahwa negara ini menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya gitu. Jadi benar, jawabannya adalah yang C ya. Pasal 28 ini tentang kemerdekaan berserikat. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi bukan. Bukan. Dan kalau pasal 26 ayat 1 ini tentang yang menjadi warga negara ialah jadi tentang warga negara, jadi juga bukan, dan jawabannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam penyampaian pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani adalah A. Kekuasaan tersebar sehingga pengontrolan menjadi lebih mudah. B. Sifat mementingkan diri sendiri masih menonjol. C. Kepentingan individu dan negara ada penyalurnya. D. Program pembangunan yang berbasis kerakyatan. E. Kreativitas masyarakat lebih tereksplor. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani. Jadi masyarakat madani ini pada dasarnya itu merupakan di mana masyarakat itu mendapat kebebasan ya. Kebebasan untuk berbicara serta bertindak. Ini juga ada di sini dijelaskan sadar akan kewajibannya dalam penyampaian pendapat gitu. Jadi kebebasan untuk berbicara dan juga bertindak. Jadi hal ini tuh mendorong interaksi sosial yang lebih intens dengan orang lain kan, sehingga harapannya sifat individu itu terkikis. Sifat individu terkikis. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Yang bukan adalah mementingkan diri sendiri masih menonjol.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Setiap negara mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai warga negara yang dikelilingi laut memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret 1980, batas laut Indonesia selebar A. 3 mil, B. 12 mil, C. 20 mil, D. 200 mil, E. 150 mil. Oke, jadi yang ditanyakan adalah batas wilayah laut teritorial ya. Jadi untuk batas ini berdasarkan ZEE ya. Zona ekonomi eksklusif batas wilayah laut teritorial Indonesia itu selebar 200 mil ditarik dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Wilayah laut Indonesia. Jadi ZEE itu kan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air itu surut. Dan pada batas ini Indonesia berhak untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi untuk batas wilayah laut teritorial Indonesia itu adalah 200 mil ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Pada prinsip demokrasi dikenal adanya pengakuan hak minoritas. Peranan negara untuk melindungi kaum minoritas adalah A. Negara melindungi hak semua warga, B. Adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika, C. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara, D. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, E. Pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Oke, baik, di sini yang ditanyakan adalah peranan negara untuk melindungi kaum minoritas. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini kan sebagai negara itu kan memiliki keanekaragaman ya. Jadi Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya, memiliki keanekaragaman. Pasti di dalamnya itu tercipta kelompok mayoritas dan juga minoritas. Oke, jadi yang ditanyakan adalah peranannya ya. Jadi peranan negara untuk melindungi kelompok minoritas itu dengan diberlakukannya UUD 1945. UUD 1945 ya, yang mana di dalamnya itu berisi pengaturan mengenai hak dan juga kewajiban warga negara Indonesia tanpa adanya pembedaan. Jadi hak semua warga tanpa pembedaan ya. Tanpa pembedaan. Jadi negara itu melindungi hak semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kalau misalkan kita lihat opsi yang lain, adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. Ini tidak ya, karena kan tidak ada hubungannya dengan kaum minoritas. Karena trias politika ini kan legislatif, eksekutif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi trias politika bukan. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi. Memang hukum mempunyai kedudukan tertinggi, cuma bukan peranannya, ya kan? Jadi bukan. Karena di sini juga kalau misalkan kita lihat di soalnya juga di sini ada kata kunci hak di sini ya, hak minoritas situ. Jadi
Terus kalau opsi yang B, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Ini lebih ke permusyawaratan ya, bukan tentang keanekaragaman yang menyebabkan adanya kelompok mayoritas dan juga minoritas. Ini tidak ada hubungannya. Juga yang E juga salah ya, karena pemerintah terbuka kepada rakyatnya, itu tidak melindungi kaum minoritas juga ya, tidak ada hubungannya. Memang jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara, dan hukum adalah A. Kewajiban dasar manusia, B. Pelanggaran HAM, C. Hak asasi manusia, D. Dokumen tentang HAM, E. Kebebasan. Oke, kalau misalkan kita lihat ya, di soalnya itu adalah yang merupakan anugerah dari Tuhan ya, yang harus dilindungi, dihormati orang lain, negara, dan juga hukum ya. Kalau misalkan kewajiban dasar manusia itu bukan anugerah dari Tuhan ya, jadi salah. Pelanggaran HAM ini juga bukan, kan ini bukan anugerah. Pelanggaran kan sesuatu kegiatan melanggar ya, jadi bukan anugerah dari Tuhan. Kalau hak asasi manusia ini baru benar, ini merupakan anugerah dari Tuhan ya. Jadi hak asasi ini, jadi kan setiap orang itu memiliki hak asasi dan harus dihormati, karena hak asasi adalah pemberian dari Tuhan. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan. Dan untuk dokumen tentang HAM juga bukan anugerah dari Tuhan kan, ini kan dibikin oleh manusia ya, jadi juga bukan. Kebebasan juga memang anugerah dari Tuhan, tapi kan tidak harus dihormati oleh orang lain, negara, dan juga hukum gitu ya, jadi bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan budaya nasional. Bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan adalah A. Pasal 33 Undang-Undang 1945, B. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan budaya nasional kan. Jadi bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan itu ada di pasal berapa? Jadi untuk pasal 33 ini tentang perekonomian. Jadi bukan ya. Dan untuk pasal yang 32 ini baru benar ya. Jadi untuk pasal 32 ayat 1 itu berbunyi, negara itu memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi memang tentang kebudayaan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Untuk pasal 30 ini tentang pertahanan dan keamanan negara. Dan untuk pasal 28 ini tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul. Dan untuk pasal 27 ini tentang
penduduk ya, jadi bukan juga. Jadi jawabannya yang B ya, pasal 32 Undang-Undang 1945. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12, yang menjadi faktor pendorong tumbuhnya sosial budaya di masyarakat adalah A. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, B. Heterogenitas penduduk, C. Sikap masyarakat masih tradisional, D. Kurang adanya hubungan dengan masyarakat lain, E. Perkembangan pendidikan berjalan lambat. Jadi ini yang ditanyakan adalah faktor pendorong ya, faktor pendorong tumbuhnya sosial budaya di masyarakat. Apakah adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat? Kurang tepat ya. Heterogenitas penduduk, jadi heterogenitas ini kan keanekaragaman. Jadi ini bisa juga benar ya, karena kan keanekaragaman itu dengan adanya penduduk yang mempunyai perbedaan kayak suku, agama, kebudayaan, itu kan terkadang menimbulkan beberapa perselisihan, tapi dari perselisihan itu kemudian dilakukan interaksi dari masing-masing pihak agar keselarasan hidup itu dapat terwujud tuh. Dan sikap masyarakat yang masih tradisional itu bukan pendorong ya. Kurang adanya hubungan dengan masyarakat lain juga tidak mendorong. Perkembangan pendidikan berjalan lambat, tidak ada hubungannya dengan pendidikan juga. Jadi memang jawabannya adalah yang B, heterogenitas penduduk. Jadi faktor pendorong tumbuhnya sosial budaya itu adalah keanekaragaman ya. Oke, pertanyaan nomor 13. Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Ini merupakan salah satu asas pemilu di Indonesia, yaitu A. Bebas, B. Umum, C. Langsung, D. Adil, E. Jujur. Baik, ini yang ditanyakan adalah salah satu asas pemilu yang mendapatkan perlakuan yang sama. Itu asas pemilu yang mana? Tuh ya. Kalau misalkan bebas, ini artinya berarti pemilih itu diharuskan memberi suaranya tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi bebas ya, jadi bukan. Dan untuk umum, ini artinya pemilu itu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Jadi dilakukan oleh seluruh warga ya. Yang sudah mempunyai hak untuk menggunakan suaranya. Dan jadi ini juga bukan. Dan untuk langsung berarti pemilih itu langsung memberikan suaranya secara langsung. Suaranya itu diberikan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan ya. Dan untuk adil ini baru artinya adalah mendapat perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan juga pemilihnya tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi. Jadi tanpa pengistimewaan atau diskriminasi. Jadi mendapat perlakuan yang sama ya. Jadi jawabannya adalah yang D, adil ya. Kalau C langsung itu kan juga bukan. Dan untuk yang jujur ini, jujur artinya itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.
Jadi pelaksanaan itu harus sesuai dengan aturan. Untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih itu juga memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih. Peserta pemilu untuk anggota DPD berasal dari A. Partai politik, B. Perseorangan, C. Organisasi masyarakat, D. Sekumpulan kelompok, E. Penunjukan. Jadi, ini yang ditanyakan adalah setiap warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih ya. Jadi peserta pemilu untuk anggota DPD itu berasal dari mana? Jadi untuk peserta pemilu anggota DPD itu merupakan perseorangan yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil dari daerahnya untuk bisa menjadi anggota legislatif gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, perseorangan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus tetap ada, menjadi satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pancasila pada sila A1, B2, C3, D4, E5. Jadi ini ada kata kuncinya ya, keanekaragaman harus tetap ada menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan kita lihat sila ketiga, sila 3 butir 6 itu bunyinya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, ketiga. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Goodteacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan soal dan pembahasan TWK juga ada di playlist soal dan pembahasan TWK. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.